Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Wa qauluhu, dan bermula ucapan musannaf, in bi aqlinil tuzim. Jika dengan akal dilazimkan akan dianya makna. Itu asyara mengisyarah yanya musannaf dengannya ucapan ila anna lazima la budda ayyakuna laziman fi dzihni. Mengisyarah yanya musannaf dengannya ucapan kepada bahwa sungguh makna lazim itu tidak boleh tidak bahwa ada ianya lazim, itu yang lazim dalam pikiran. Ya. Sawaun lazama, bersamaan lazim ianya makna bersama demikian dalam pikiran, fil khariji, di luar juga. Kaluzumiz zaujiyati lil arba'ah, seperti melekat. Lazim itu melekat, enggak bisa terlepas, ya kan? Seperti melekatnya zaujiyah genap lil arba'ah bagi angka 4, amla, atau tidak ada di kharij. Kaluzumil basari lil ama, seperti melekatnya basar bagi buta. Nah, kita ulang sedikit. Dilalah ada 3 kan? Dilalah ternyata bisa kita baca 3 macam. Bisa dilalah, dalalah, dulalah juga bisa. Itu dia musallasud dal. Dalnya bisa 3. Jadi dalalah terhadap satu lafaz terhadap makna secara sempurna sebelumnya mutabaqah. Dilalah lafaz terhadap bagian makna tadammun. Dilalah satu lafaz terhadap makna yang di luar maknanya. Itu namanya iltizam. Cuma beliau menyatakan in bi aqlinil tuzim. Jika makna itu lazim dalam akal. Maksudnya makna itu harus ada dalam akal. Ditasawur dalam akal kita walaupun dalam faktanya enggak ada. Ucapan bi aqlin ultuzim, musannaf pengen menyatakan bahwa lazim, makna lazim terhadap makna yang ditunjuk, makna lazim yang ditunjuk oleh lafaz tersebut yaitu makna yang melekat, ada dalam pikiran. Baik makna itu ada di luar pikiran juga atau tidak. Contoh yang ada dalam pikiran dan di luar pikiran seperti luzumiz zaujiyah lil arba'ah. Seperti melekatnya angka genap bagi 4. Ketika seorang menyebutkan 4, kita tahu angka 4. Itu namanya mutabaqah. Sekarang kita tahu, oh genap. Orang menyebutkan 4, kita terbayang genap. Nah, itu namanya lazim fil aqli wa fil kharij. Karena ketika kita memeriksa kenyataan, memang angka 4 itu benar-benar genap. Bahkan bukan 4 doang yang genap. 8 juga genap. 6 juga genap. Itu contoh, dalam pikiran ada, di luar juga ada kalau kita periksa. Atau contoh yang cuma ada dalam pikiran, nggak ada dalam fakta. Kaluzumil basari lil ama. Seperti melekatnya basar bagi ama. Maksudnya, ketika seseorang menyebutkan ama, buta, kita memahaminya arti ama itu adamul basar. Tidak bisa melihat. Jadi kita terbayang ke melihat dulu. Oh, dia melihat, kemudian penglihatan itu hilang, disebut ama. Itu ada dalam pikiran kita. Tapi dalam faktanya, antara basar dan ama nggak ketemu. Karena dia diddaini, musuh. Kalau orang buta ya nggak bisa melihat. Kalau bisa melihat ya nggak buta. Tapi dalam pikiran kita bisa saja terbayang. Ketika orang menyebutkan ama buta, kita memahami tidak melihat. Ada melihat. Kemudian melihat itu yang hilang, yang tidak ada. Nah, begitu yang bisa saya pahami. Ada komentar, Ustaz? Ustaz Sulaiman? Ini makin ke depan makin susah Ustaz nih. Karena contoh-contoh zaman dulu, maaf. Contohnya maaf, tapi udah ketemu insyaallah. Lanjut Ustaz baca. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza kana laziman fil khariji. Faqad kaswadil urabi. Fala yusamma fahmahu Fahmuhu min al-lafzi fala yusamma fahmuhu min al-lafzi dilalatal izami inda al-mutabaqah wa in sumiya bidzalika inda al-usuliyina wa in sumiya bidzalika 'inda al-usuliyyin.
Ustaz. Adapun apabila ada ianya Makna? makna itu yang lazim pada kharij sahaja. Contoh seperti hitam Hitam gagak. Kasawadil hitam ghurab. gagak. Wala yusamma fahmuhu min al-lafzi dilalata iltizami. Maka tidak dinamakan akan fahamnya hitam gagak daripada lafaz. Akan apa tidak dinamakan? Akan dilalah iltizam di sisi mutabaqah. Wa in summiya bidzalika 'inda al-usuliyina. Sekalipun dinamakan dengan demikian Iltizam. hitam gagak, dengan demikian iltizam di sisi ulama usuliyin. Dah. Dah kan? Jadi, adapun apabila ada ianya makna itu lazim pada kharid. Pada kenyataan ada, dalam pikiran enggak ada. Enggak disebut iltizam. Contoh, sawadil ghurab, hitam gagak. Maksudnya begini, ketika orang menyebutkan ghurab, gagak, kita terbayang hitamnya. Oke? Terbayang hitamnya misalkan. Maka tidak dinamakan akan memahaminya hitam dari lafaz ghurab akan sebagai dilalah iltizam indal manatikah di sisi ulama mantik. Wa in sumiyah sekalipun dinamakan akan dianya iltizam dengan demikian, sekalipun dinamakan dengan demikian iltizam, sekalipun dinamakan akan dianya hitam gagak dengan demikian iltizam indal usuliyin menurut ulama usul. Kenapa enggak dinamakan? Kita menyebut ghurab, orang pahamnya hitam. Mesti enggak ghurab itu hitam? Tidak. Apa arti ghurab? Gagak hitam tak? Enggak, definisi dulu. Satu hewan yang hitam. Nah, ini susah memahaminya. Satu burung yang hitam. Satu burung yang hitam. Sehingga ketika orang menyebutkan ghurab, kita membayangi hitam. Kata beliau di sini itu enggak mesti dalam akal ada ghurab yang hitam. Karena bisa saja ada ghurab yang tidak hitam. Sekalipun dalam faktanya kalau kita periksa semua ghurab itu hitam. Ini rada aneh nih. Coba Ustaz Sulaiman bantu jelasin dulu. Tafakur dulu nih. Gimana? Ini sawadil ghurab katanya dalam akal kita enggak mesti, kan enggak lazim apa setiap orang menyebut ghurab itu enggak mesti terpahami dalam pikiran kita. hitam. Enggak lazim hitamnya, tapi pada kenyataannya enggak ada yang putihnya. Mungkin ada satu-satu kali jarang. Gitu barangkali. Kan ada. Kayak AA putih, katanya kayak gagak putih. Tapi secara akal kita kan enggak mustahil. Secara akal ini enggak mustahil, artinya apa boleh putih. Tapi kalau kita periksa enggak ada dia. Kalau mustahil mustahil pada akal kita kan kayak contoh di atas itu tadi. Empat itu kan lazimnya kan zaujiyah. Tapi mustahil kita kalau ganjil kan. Itu barangkali lebih kurang. Jadi ketika orang menyebutkan ghurab, walaupun kita definisinya satu burung yang hitam, nggak mesti sebenarnya. Bisa saja ada ghurab yang tidak hitam kan? Ini agak susah ini. Contohnya ini doang. Ntar kita cari contoh yang lain Ustaz. Ini jangan kita terhim di sini. Nah. Jadi menurut di sini dulu. Ketika disebutkan ghurab, kita memahami hitam, tapi itu bukan sesuatu yang lazim. Enggak mesti ghurab itu hitam. Boleh saja ada ghurab yang putih. Walaupun ketika kita cari-cari banyakkan ghurab memang hitam mulu. Siapa tahu nanti punya anak keturunannya yang putih. Enggak apa-apa. Yang penting kata beliau yang disebut lazim itu harus ada dalam pikiran. Kalau enggak ada dalam pikiran walaupun ada dalam kenyataan, berarti bukan lazim. Ini susah membedakan lazim. Kalau nggak paham lewat dulu Ustaz.
Ini berarti apabila ada yang lazim itu pada kenyataan saja, Ustaz. Berarti enggak diterima, Ustaz. Enggak disebut iltizam menurut mantik. Karena syarat mantik baru disebut lazim harus ada lazim dalam pikiran. Makna itu ada dalam pikiran. Enggak melihat faktanya. Kalau di fakta doang itu enggak masuk dalalah. Ketika orang menyebutkan bola misalkan, ini contoh lain nih. Kita terbayang apa? Bulat kan? Emang itu faktanya juga bola nah. Itu ada dalam pikiran, ada dalam kenyataan. Contoh lain apa kalau yang nggak ada dalam pikiran, ada dalam kenyataan? Apa Ustaz? Agak susah tadi contohnya. Ya. Penting ini pikir-pikir kan. Mikir dulu dapat dulu. Kalau yang contoh laut air raksa dia apa kemarin? Yang mana? Iltizam bukan? Itu contoh lafaz umum. Tahu dari Contoh lafaz umum. Ya. Lafaz umum. Oke. Ini dikit lagi. Fal ba'u fi qaulihi bi aqlin bi ma'na fi. Jadi ba dalam ucapan musannif bi aqlin dengan makna fi. Artinya lazim dalam akal. Ustaz. Ya. Nah, berarti gimana nih yang berarti kesimpulan surah kita itu? Kesimpulannya baru disebut dilalah iltizam, yaitu dilalah satu lafaz kepada makna yang makna itu ada dalam pikiran walaupun nggak ada dalam fakta. Fakta boleh ada, boleh enggak. Oke? Nah, itu doang. Contoh tu ya, itulah hitam gagak itu. Ini contoh yang nggak ada dalam pikiran tapi ada dalam kenyataan. Gagak, orang menyebut gagak, ada yang memahami hitam, tapi gagak nggak mesti hitam. Begitu. Ada antara satu-satu gagak putih. Kan ada itu perumpamaan Ustaz. Gagak putih. Kayak apa ini kayak bola ini kan bisa kita kayak bola ini kan bisa terpahami dari bola itu apa secara apa itu nyala dia kan iltizam di apa di siapa itu tadi di bolanya lah itu apa bolanya lah kalau iltizam kan ada di apa pikiran ada di pikiran itu ada di apa di kenyataannya yang enggak ada di pikirannya agak apa contohnya agak sulit dari contoh. Udah lewat dulu. Nanti ada contohnya. Kita lihat kitab lain tak? Iya. Fal ba'u fi qawlihi bi aslin bi makna fi. Maka bermula ba pada perkataannya musannif bi aslin itu sabit dengan makna fi. Wal muradu bil aqli al-dhihnu ay al-quwwatul madraka mudrikatu al-quwwatul mudrikatu summa in kalla kullan summa inna kullan min dilalati tadammuni wal iltizami yastalzimu dilalatal mutabaqati wa hiya la tastalzimuhuma kama idza kana al ma'na basitan wala laziman lahu. Dan bermula masuk dengan aklin, itu zihin. Arti zihin itu apa? Kekuatan yang dapat. Yang berpikir. Kekuatan yang berpikir. Summa inna kullan. Kemudian gua tiap-tiap min dilalati tadammuni daripada dialah tadammun wal iltizami dan iltizam yastalzimu itu menuntut lazim i'tiyad. Berarti
Bermula dia adalah mutabakah itu yang tidak berbentuk lazim, dia adalah mutabakah akan apa? Akan keduanya dia adalah tadamun dan lazim. Sebagaimana barang apabila adalah makna itu yang tunggal dan tidak itu yang lazim baginya makna tak? Okey. Summa inna kullan. Kemudian tiap-tiap dari dilalah tadammun dan iltizam menghendaki ia akan dilalah mutabakah. Kalau ada dilalah tadammun dan dilalah iltizam pasti ada dilalah mutabakah. Ya kan? Karena begini, insan maknanya apa? Hewan nate. Makna lazim hewan yang tertawa. Itu kan lazim. Jadi kalau ada makna lazimnya pasti ada dilalah mutabakah. Kita baca insan, paham hewan nate mutabakah. Kemudian kalau maknanya tadi murakab, sebahagian makna berarti tadammun kan? Makanya kata beliau, kalau ada dilalah tadammun dan iltizam pasti ada dilalah mutabakah. Itu maksudnya. Jadi satu lafaz itu dilalahnya bisa ada 3. Berarti untuk ada dialah iltizam gimana? Kalau ada dialah iltizam berarti ada dialah mutlaqah, itu gimana? Kalau ada dilalah iltizam pasti ada dilalah mutabakah dan ada dilalah tadammunnya. Kalau makna mufrad tersebut murakkab. Contoh, insan maknanya haiwan nate, ada juga makna lazimnya hewan tertawa. Kalau orang mengucapkan insan kita pahamnya makhluk yang tertawa kan namanya lazim. Ya kan? Kalau ada lazim pasti ada makna sebenarnya. Dilalah lafaz ke makna sebenarnya mutabakah. Sekarang ada dilalah tadammun. Kita baca insan mafhumnya hewan doang atau nate doang kan tadammun. Kalau ada tadammun pasti ada mutabakah. Ya kan? Okey. Karena contoh sebut dialah tadamun haiwan saja. Karena dialah mutabakah haiwan nate sana. Ya. Jadi kalau haiwan itu kan juzuk daripada haiwan nate sana. Benar. Jadi kalau ada tadammun pasti ada mutabakah. Ya. Tapi yang lazim itu gimana? Sebut lazim itu. Lazim itu bukan makna asli. Makna asli insan hewan nate. Ya. Tapi orang memahaminya bisa berbicara. Kita paham dia lazim untuk mutabakah itu gimana? Sedangkan haiwan nate dengan haiwan yang ketawa itu kan jauh. Walaupun lazim ada, tapi untuk paham ke mutlaqah itu. Nah, jadi begini, satu lafaz itu kalau ada makna lazim pasti ada makna aslinya. Oh, gitu lah. Ya, nggak mungkin ada lazim doang, makna aslinya nggak ada, enggak. Makanya kalau lazim pasti ada mutabakahnya. Kalau haiwan nate ketawa mesti ada yang sana. Jadi hewan di situ juga jangan kita pikirkan keledai. Hewan itu bukan keledai. Ya. Maksudnya benda hidup. Ya. Al hayawan itu benda hidup yang bisa bergerak sendiri kan. Kemudian dia bisa berpikir. Nah, udah. Aman. Wahia ini yang penting. Kalau dia bisa ketawa berarti dia tetap ada bisa berpikir itu lah Yuna. Jadi maksudnya begini. Manusia apa sih? Makhluk yang bisa berpikir. Otomatis kalau dia bisa berpikir kan bisa dididik. Orang mengucapkan insan, kita pahaminya santri. Itu lazim kan? Ya. Nah, itu. Kalau ada makna lazim pasti ada mutabakahnya. Kalau ada tadammun mesti ada mutabakahnya juga. Oke. Wahia. Dan dianya mutabakah tidak melazimkan ia akan keduanya. Ada satu kalimat yang artinya mufrad. Berarti ada makna mutabakah doang. Enggak ada tadammunnya. Enggak ada lazimnya, bisa saja. Ini, sebagaimana bila adalah makna itu tunggal. Dan tidak ada lazim baginya makna. Ada satu kalimat artinya mufrad, tunggal. Berarti dilalah lafaz tersebut kepada makna yang tunggal mutabakah. Karena maknanya enggak banyak berarti enggak ada tadammun. Gimana Ustaz? Ya.
Hamzah istifham, Ustaz. Apa arti ketika saya menyebut hamzah istifham, apa yang Ustaz paham? Ada kan hamzah untuk bertanya kan? Ya. Nah, itu hamzah namanya. Jadi kita menyebut hamzah, kita paham ke huruf tertentu yang tulisannya gitu, itu mutabakah. Karena maknanya basit, berarti nggak ada tadammunnya, nggak ada lazimnya. Ini kita umpamakan, misalkan hamzah istifham nggak ada makna lazim. Jadi bisa saja, maksudnya begini, bisa saja dilalah mutabakah itu berdiri sendiri, nggak perlu ada dilalah tadammun dan iltizam. Dan juga iltizam. Jika iltizam dan juga tadammun, mesti ada mutabakahnya. Iya. Contoh Ustaz, untuk sekali lagi Ustaz, mana tunggal tadi gimana? Satu, dalam definisinya satu kata doang. Satu kata doang. Oke, hamzah istifham itu. Nah, contohnya, maksudnya ini gini. Kalau saya menyebut hamzah istifham, Ustadz pahamnya yang ada tulisan A1 di atas digunakan untuk bertanya. Nah, itu basit, disebut basit. Berarti nggak ada lagi tadamun di situ, nggak ada lagi iltizam di situ kan? Nggak ada. Yang satu ya tunggal lah. Ada banyak contoh tadi, lupa. Saya udah baca tadi, lupa. Kok bisa lupa agak? Enggak, ini. Soalnya harus ada kita. Kalau kita baca begitu kan, hilang. Nggak ditulis. Mestinya saya tulis 10 contoh ya. Satu 10 contoh. Insya Allah nanti nyusul. Wadalalatut tadamuni kad tajtami'u ma'a dilalatil itidam fima idza kanal makna murakaban. Bermula dilalah tadamun itu kadang-kadang berhimpun ya bersama dilalah iltidam pada ma bila adalah makna itu murakab. Dan baginya makna itu ada lazim yang zihniyun, yang di dalam pikiran. Ya, bisa saja kan bertemu antara dilalah tadamun dan dilalah iltidam. Kayak tadi, satu lafaz maknanya murakab. Kalau menunjukkan kesebahagiaan berarti tadamun. Kemudian tambah lagi misalkan dia punya makna lazim. Nah, berarti ada dilalah iltizam, ada dilalah tadamun. Dan pasti ada mutabakah juga. Ini saya baca dikit lagi ya biar selesai bab. Watam faridu dalalatut tadamuni fima idza kanal makna murakkaban. Dan terasinglah oleh dalalah tadammun pada ma bila adalah makna itu murakkab wala lazima lahu dhihniyun, dan tidak ada yang lazim baginya makna itu yang dalam pikiran. Ada dilalah tadammun doang bila maknanya murakkab. Satu kalimat maknanya murakkab dan kalimat tersebut enggak ada makna lazim. Berarti dalalah tadammun terasing dari dalalah iltizam ketika itu. Ada satu kalimat maknanya murakkab. Ketika dia menunjuk kepada bagiannya namanya tadammun. Kemudian karena enggak ada makna lazim berarti enggak ada dalalah iltizam. Cuma ada tadammun doang bersama mutabakah. Artinya tadammun bisa terpisah dari iltizam. Iltizam enggak bisa terpisah dari mutabakah. Gimana Ustaz? Ya, satu lagi. Watam faridu dalalatul iltizam fima idza kanal makna basitan. Dan terasinglah oleh dilalah iltizam. Terasing dari apa? Dari tadammun maksudnya. Dan sendirilah dalalah iltizam, sendiri jauh dari dilalah tadammun. Pada ma bila adalah makna itu basit. Ada satu kalimat maknanya basit, tunggal. Berarti kalau kalimat maknanya basit cuma ada dilalah mutabakah doang. Misalkan kalimat tersebut ada makna lazim berarti ada dilalah iltizam doang. Tadammun enggak ada karena maknanya tunggal. Terasinglah dilalah iltizam pada ma, pada kalimat. Bila adalah makna itu tunggal. Seperti titik. Walahu lazimun dhihniyun, dan baginya makna itu ada lazim yang dalam pikiran. Contoh misalkan, titik. Ketika orang menyebut titik, kita membayangkan kertas. Titik. Titik kan satu titik yang ada dalam kertas. Titik, kita paham titik mutabakah. Kita paham kertas
lazim. Karena nggak ada bagian makna, berarti nggak ada tadammunnya. Adanya iltizam dan mutabakah doang. Wallahu a'lam ada di sini. Begitu kira-kira. Coba Ustaz. Watam faridu ini, watam faridu. Dan terasinglah adalah iltizam. Pada ma. Apabila adalah makna, itu basir. Apabila adalah makna, itu basir seperti nukta. Dan baginya itu ada yang lebih nih. Ini ada contoh lain nih. Apa? Kita dapat contoh lain nih. Ini di kitab lain ada diberi contoh seperti seperti johar. Johar artinya johar tidak dapat dibagi. Seperti wajib wujud bagi Allah ini. Kayak mana dipahami? Dan seperti nuktah. Dan seperti satu. Ada wujud Allah itu kayaknya kayak apa? Tidak ada dan apa itu tadi. Cuma ada terasing dalam iltizam doang. Nggak ada tadammun. Nggak ada tadammunnya seperti apa? Seperti itu tadi. Wajib wujud. Jadi kayak mana dalam hal ini di kitab apa ini? Ini nggak contoh wajib wujud. Ini ada contoh mana tadi? Seperti johar. Artinya johar farad maksudnya. Yang tertentu doang. Dan seperti wajib wujud. Allah wujud, wajib wujud. Tak saya terpahami. Dan seperti nuktah. Dan segala dan wal wahidah dan segala mudarat mujaradah. Susah memahaminya. Nggak apa-apa, susah dikit. Ntar kan kita belajar terus kan. Pokoknya iltizam doang dia. Apa itu tadi? Iltizam doang, nggak ada apa makna tadammun. Kalau dia apa maknanya cuma satu doang, nggak bisa dibagi kan. Kalau tadammun itu kan ada sebagiannya. Ketika nggak bisa dibagi berarti nggak mungkin ada tadammun kan? Karena dia punya makna lazim, berarti ada lazim doang bersama mutabakah. Udah begitu aja. Sambil kita cari jadi, contoh. Kesimpulannya ada dialah mutabakah. Belum tentu. Mesti ada kesimpulan ada mutabakah, berarti mesti ada dialah tadammun dan iltizam, mesti ada mutabakah, kan? Dialah tadammun dan iltizam mesti ada mutabakah. Kalau ada mutabakah, belum tentu ada tadammun kalau maknanya basit. Dan belum tentu ada iltizam kalau misalkan nggak ada makna lazim. Oke? Bisa saja bertemu antara tadammun dan iltizam. Boleh. Satu kalimat maknanya murakkab. Dia punya makna lazim juga. Berarti tadammun ada, lazim ada. Bisa bertemu. Tadammun dan iltizam bisa berpisah. Satu kalimat maknanya tunggal, berarti kan nggak ada tadammun. Kebetulan dia punya makna lazim, berarti ada dilalah iltizam dan dilalah mutabakah kan? Kalau mutabakah selalu ada. Oke? Mutabakah selalu. Kalau kalimat itu makna tunggal, berarti tadammun nggak ada masalah. Nggak ada, karena nggak ada bagian makna kan? Nggak ada bagian makna. Tapi lazim ada masalah. Kalau dia punya makna lazim, tergantung. Lazim kadang ada, kadang enggak. Kalau misalkan satu kalimat itu punya makna lazim, berarti ada iltizam, ada mutabakah. Yang enggak ada tadammun doang. Karena maknanya tunggal. Itu kesimpulan sementara. Ini kan? Gimana Ustaz? Jangan terlalu dipikirin Ustaz. Itu mantek, ntar banyak yang saraf. Gara-gara mantek. Oke, aman. Insyaallah ntar paham. Lanjut. Faslun fi mabahithil alfazi. Musta'malul alfazi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Wa awwalu ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu fi aksi ma salah. Wa huwa
ala qismaini a'nil mufrada kulliyun au juz'iyun haitsu wujida. Famufhimu ishtirakil kulli ka'asadin wa aksuhu juz'iyyu. Bermula ini itu satu pasal pada pembahasan segala lafaz. Musta'malun alfazi haitsu yujadu. Bermula musta'mal daripada segala lafaz sekira diperdapatkan pada sekira-kira tempat. Diperdapatkan akannya lafaz pada sekira tempat, itu ada kala murakkab dan itu ada kala mufrad. Wa awwalu ma dalla juz'uhu. Dan bermula yang pertama itu barang yang menunjuki lah juzuknya barang. Ala juz'i maknahu, di atas juzuk maknanya barang. Bi'aksi matalah, dengan sebalik barang yang mengikutinya barang. Wahwa ala qismaini. Bermula dianya barang menunjuki lah juzuknya barang di atas juzuk mana. Itu tak? Dianya akas. Oh, dianya mufrad. Dianya mufrad. Dianya ma. Dianya mana? Ma? Dianya ma dalla juz'uhu. Dan dianya ma dalla juz'uhu ala juz'i mana? Oh, bukan. Dianya akas. Kan? Matalah. Yang dibagi mufrad. Dan bermula dianya akas, itu sabit di atas dua bahagian. Aku mendaki akan apa? Akan mufrad yang dibangsakan kepada kulli atau juz'i. Itu dipendapatkan pada sekira tempat. Famu fi mushtiraki kulliyu. Bermula yang dipahamkan akan istirak itu kulli. Contoh seperti asad. Waktu dan sebaliknya faham istirak al-juz'iyu itu juzuk. Oke, lanjut. Nanti kita artikan. Baca syarahnya dulu. Aqulu al-lafzu imma ayyakuna muhmalan ka dabzin au musta'malan ka zaidin wala ibratan bil muhmali. Aku kata bermula lafaz ada kala itu bahawa ada ia lafaz itu muhmal seperti dabzin, atau itu musta'mal seperti zaidin. Wala ibrata bi muhmali, maka tidak ada ungkapan pada muhmal. Wa idzalika ahma lahul musannifu, membiar akannya muhmal oleh musannif. Tumal musta'malu imma ayakuna mufradan. Dan bahawa seorang lafaz musta'mal ada kala itu bahawa ada ia mufrad. Wa imma ayakuna murakkaban, dan ada kala itu bahawa ada ianya musta'mal itu yang murakkab. Wal awwalu ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu ka zaidin. Maka bermula yang pertama itu barang yang tidak menunjukkan juzuknya barang di atas juzuk maknanya, contoh Zaid. Wasani bermula yang kedua itu bahawa ada ianya adalah juzuknya barang di atas juzuk maknanya, itu sabit di atas juzuk maknanya barang, contoh seperti Zaid qaimun. Titik. Wal kalamu alal murakkabi. Titik Ustaz. Mufrad lafaz yang tidak menunjukkan juzuknya kepada juzuk makna, seperti Zaidin. Oke. Sekarang khairul azmi murakkab apa mufrad Ustaz? Hah? Khairul najmi murakkab apa mufrad? Murakkab. 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 Isim alam. Khairul najmi isim alam. Mufrad apa murakkab? Mufrad Ustaz. Mufrad kan? Abdullah. Abdullah nama orang. Ketika kita Abdullah nama orang. Ketika kita menyebutkan abdun doang, apa menunjukkan kepada tangannya, kepada kepalanya? Enggak. Nah, berarti Abdullah itu mufrad namanya. Dalam mantik, mala yadullu juz'uhu.
Juzuknya tidak menunjukkan kepada juzuk makna. Zaidun, nama orang. Kita orang seutuhnya, kita sebut zal doang. Enggak menunjukkan kepada tangan, enggak menunjukkan kepada kepala. Makanya Zaidun disebut mufrad. Abdullah juga sama. Abdurrahman juga mufrad. Ketika jika jadi isim alam. Usul fik ketika jadi isim alam itu namanya mufrad. Karena usul fik nama satu pelajaran. Ya kan? Ketika tidak menunjuk pada lafaz, tapi tidak, walaupun dia murakab tapi menunjuk pada juzuk saja satu lah. Kalau usul fik sebelum jadi murakab, sebelum digabung itu baru usul mufrad. Fik mufrad. Ya kan? Tapi ketika digabung dijadikan nama pelajaran, ketika menyebut usul fik, kita paham satu pelajaran. Kalau usul doang kan enggak kita paham satu pelajaran. Berarti usul fik itu mufrad. Usul fikih, usuluddin, semuanya mufrad ya. Nah itu. Kemudian madalla judzuhu, kalimat yang menunjukkan juzuknya kepada juzuk makna. Nah itu baru murakab. Zaidun kaimun. Kita pisahkan Zaidun doang ada maknanya, kaimun juga ada maknanya. Sekarang Zaidun kaimun kita jadikan nama orang. Enggak murakab lagi. Jadi mufrad. Oke. Si Zaidun kaimun. Siapa namanya? Si Zaidun kaimun. Nah, itu. Benar enggak Ustaz Sulaiman? Begitu? Ya, Ustaz. Oke. Sawab. Lanjut Ustaz. Berarti belum surah, udah surah Ustaz? Udah, itu udah mufhum dalam zihin. Enggak perlu surah lagi. Kan berarti itu matanya mana? Ya, tadi surah syarah atau apa? Syarah Ustaz? Yang ternaknya apa, Mang? Hah? Syarah tadi. Bangunin. Jadi tadi surahnya gini. Bait pertama dan kedua. Bermula lafaz yang mustakmal. Mustakmalul alfat, lafaz yang digunakan. Berarti keluar lafaz yang tidak digunakan, namanya lafaz muhmal, enggak perlu dibahas. Bermula lafaz yang mustakmal, sekira-kira didapatkan akan dianya penggunaan lafaz. Jadi yujadu kembali ke mustakmal aja. Bermula penggunaan lafaz-lafaz. Sekira-kira didapatkan akan dianya penggunaan lafaz. Itu ada kala murakab, ada kala mufrad. Maka bermula yang pertama, yaitu murakab itu mah yang menunjukkan oleh juzuknya mah di atas juzuk maknanya mah. Maknanya yang maudhu' lah. Bi aksi matalah dengan sebalik mah yang mengiringi ianya mah, yaitu mufrad. Wahwa, ini baru. Nanti, tadi baru penjelasan sampai bait 1, 2. Bangun abang. Hah? Banyak gangguan Ustaz. Hah? Ustaz lanjut dulu sama Ustaz Sulaiman. Oke? Berdua. Ada apa? Ada? Oh ada. Lanjut. Kirain mau ngantar sekolah, nggak jadi ada. Lanjut. Ya. Baca Ustaz. Berarti mana Ustaz? Wal kalamu ah. Ya. Wal kalamu ala murakkabi wal kalamu al murakkabi bi qismaihi a'ni ma huwa fi quwwatil mufradi wa ma kana mahdan ya'ti fil mu'arrafati wal qadaya wal aqyasati. Dan mula kalam di atas murakkab itu sabit dengan dua bahagiannya kalam. Bukan. Kabarnya ya'ti nanti. Bermula kalam di atas murakkab dengan dua bahagian kalam, menghendaki musannif akan barang itu pada kekuatan mufrad. Dan barang yang ada barang itu yang semata-mata. Betul Ustaz? Ya. Lanjut. Itu datang ianya barang pada segala tarif-tarif dan segala qadiyah-qadiyah dan segala kias-kias. Oke. Wal kalamu alal murakkabi bi qismaihi.
bermula pembicaraan terhadap murakkab dengan dua pembagiannya murakkab. Murakkab ada dua macam. Ini aku maksud. Ma yang bermula dianya ma yaitu murakkab yang bermula dianya murakkab itu pada kekuatan mufrad. Dan mama murakkab yang ada ianya murakkab itu mahdan, benar-benar murakkab. Itu yati akan datang ianya kalam fil mu'arrifat, pada pembahasan mu'arrif, wal qadaya, dan pada pembahasan qadiyah wal aqisah, dan pembahasan kias-kias. Jadi di sini beliau hanya akan membahas mufrad doang. Beliau nggak akan membahas murakkab dengan dua pembagiannya. Murakkab ada dua, Ustaz. Ada murakkab pada kekuatan mufrad. Dia murakkab tapi dianggap mufrad. Artinya murakkab nakis. Contoh syartiyah misalkan, ingkoma zaidun. Itu kan murakkab. Tapi dianggap pada kekuatan mufrad karena belum ada jawabnya. Murakkab nakis namanya. Oke. Dan murakkab yang benar-benar murakkab. Seperti nanti mu'arifat, definisi. Mu'arifat itu qaulun syarih. Kalau mu'arrafat sesuatu yang didefinisikan. Al-insan haywanun natek. Insan namanya mu'arraf. Haywan natek namanya mu'arrif atau ta'rif atau qaulun syarih. Dan qadiyah nanti, qadiyah mujabah, qadiyah salibah kan? Qiyas, qiyas burhan. Apalagi? Qiyas jadal ya. Ada qiyas safsatah, nanti macam-macam di ujung. Itu nanti dibahas di depan. Ya. Ustaz. Ya'ti itu berarti datang. Akan datang ianya kalam. Khabar kalamu. Ya, kalam. Oh, murakkabnya terbagi dua ni, Ustaz. Ya. Nanti ada kalam akan bicara. Sekarang kita bahas mufrad dulu katanya. Ustaz, barang itu yang benar-benar murakkabnya berarti satu betul lah, tunggal kalimatnya satu betul. Ya. Memang murakkab benaran. Artinya murakkab pada makna murakkab. Ada murakkab pada makna mufrad. Kalau murakkab maknanya juga murakkab. Ada kalam murakkab tapi apa maknanya mufrad. Ada contohnya? Contohnya? Itu tadi kalau usul fiqh kan bisa juga. Usul fiqh itu apa kalam murakkab tapi maknanya mufrad. Boleh juga idhofi maksudnya. Murakkab bukan murakkab apa namanya? Bukan murakkab isnadi, enggak ada maudhu' mahmul. Walaupun murakkab dianggap mufrad. Kita mudhaf ilaih atau na'at gitu kan? Na'at. Zaidul aqilu itu kan murakkab. Si Zaid yang berakal tapi dianggap mufrad. Ya. Insyaallah dah paham dikit kita ya. Ya, ini 5 kali lagi. 5 kali lagi udah lancar ini jadi syekh kita ini. Sabar. Ulang. Ini udah bisa ngajarin di Malaysia Ustaz ya. Tapi ini di Malaysia udah besar nih. Gimana? Karena di Malaysia ni udah besar kalau itu Wahami. Jarang ya? Jarang. Aduh. Udah besar nih. Pokoknya kalau muda itu Wahami pesantren mana di Malaysia aja perlu guru ada lah pokoknya. Oke, lanjut Ustaz. Ntar Ustaz yang ngajarin nih. Kita ngaji 5 kali khatam Ustaz. Biar mantap. Ya, bisa. Ya, Ustaz. Jangan terlalu banyak ditulis Ustaz, ntar bingung bacanya. Lanjut. Oke. Wal maqsudu huna al-mufradu. Wa huma qismani juz'iyyun in mana at-tasawwuru ma'nahu min wuqu'i syirkati Zaidin wa kulliyun in lam yamna tasawwuru ma'nahu min wuqu'i syirkati fihi kal asadi.
Ustaz. Ya, arti. Dan bermula maksud di sini itu mufrad. Maksud di sini apa Ustaz? Pembahasan di Di sini. sini pembahasan Wahwa bermula keduanya. Enggak, keduanya. Keduanya mana? Huwa doang. Dan Huwa, dianya Ustaz. mufrad, bukan huma. Oh, di sini huma. Waduh, rusak kitabnya itu harus dirubah. Wa huwa PDF, kisman. Ustaz. Gimana? Dan bermula dianya mufrad lah. Ya. Mula dia mufrad itu dua bahagian. Juz'iyun, mana dua tu? Juz'iyun yang dibesarkan pada juz'u. In mana'at tasawwuru maknahu. Jika tertegahlah tasawur maknanya juz'i, dari mana? Tertegah daripada wuku'i syirkati, terjadinya perkongsian. Contoh kazaidin wa kulliyun, dan mana kata dua bahagian tu kulli yang dibesarkan kepada kulli. In lam yamna' tasawwuru maknahu. Jika tidak tertegahlah tasawur maknanya kulli, dari mana tidak tegah? Min wuku'i syirkati, daripada terjadinya perkongsian fihi, padanya makna, pada kulli. Contoh kal asadi. Ustaz. Oke. Jadi kembali dhamir ke mufrad. Dianya mufrad itu kismani. Yang mana dua? Juz'i. Jika tertegahlah oleh tasawur maknanya mufrad dari terjadi syirkah, persekutuan fihi padanya mufrad. Ada fihi itu. Di depan syirkah tambah fihi. Ada lafaz mufrad yang ketika kita membayangkan maknanya nggak bisa dicampur-campur. Satu doang. Zaidin. Nama orang. Mesti satu. Nggak bisa kita masukkan. Berarti Zaidun itu mufrad juz'i namanya. Dan yang kedua mufrad kulli. Ayah Zaidun Makkah. Kan banyak ya. Masjidil Haram mufrad kulli juga. Ya. Walaupun Masjidil Haram gitu ya. Dan mufrad kulli jika tidak terhalanglah oleh tasawur maknanya mufrad dari terjadi syirkah, persekutuan fihi padanya mufrad. Kal asad. Asad bisa banyak singa kan? Nah. Rajulun berarti lafaz kulli, mufrad kulli. Kulli. Insanun kulli, baitun kulli, nakirah kulli semua. Macam saya Najmi berarti juz'i salah. Juz'i. Tidak ada persian lah. Mufrad kulli. Juz'i. Juz'i. Oke. Yang penting ada. Wa huwa sittatu aqsamin. Kulliyun lam yujad min afradihi fardun. Wa kulliyun wujida minha fardun. Wa kulliyun wujida minha afradun. Wa kullu wahidin min hadhihi salasati qismani. Dan bermula dianya Mufrad kulli. Mufrad kulli ya. Mufrad kulli itu 6 bahagian. Mana 6 itu? Kulli, kulliyun, mufrad kulli, lam yujad min afradun. Yang tidak diperdapatkan daripada afrad-afradnya mufrad kulli akan satu afrad pun. Mana lagi 6 itu? Kulliyun yujida min afradun. Mufrad kulli yang diperdapatkan daripada mufrad kulli akan satu afrad. Ya. Wa kulliyun wujida minha afradun. Dan mufrad kulli yang diperdapatkan daripada mufrad kulli akan beberapa afrad. Wa kullu wahidin min hadhihi thalathati. Dan bermula tiap-tiap yang satu daripada ini 3 itu ada 2 perbahagian. Jadilah 6. 2 kali 3 jadi 6 ya. 6. Udah ketemu 6-nya. Oke? Gimana kali ketemu 6? Tadi mufrad kulli 3, 6. Mana 6? 1, 2, 3. Kemudian 3 itu ada 2 macam nanti di depan. Berarti 3 kali 2 6. 6 betul. Maksudnya begini.
Ada kulli yang tidak didapat dari afradnya fardun. Lafad kulli, tapi kalau dicari nggak ada. Nanti nggak adanya penyebabnya karena mustahil atau karena tidak mustahil. Kan jadi 2. Semuanya begitu. Jadilah 6. Oke. Berarti lafaz kulli tu nggak ada afrad langsung mesti Ustaz? Ada lafadnya kulli. Tapi kalau dicari ntar nggak ketemu. Nanti contohnya begini. Laut kan bisa laut mana aja. Bisa laut mana aja, tapi laut dari air raksa. Pas dicari dalam faktanya nggak ketemu. Tapi secara lafad dia bisa saja, namanya laut kan. Di kampung Ustaz ada laut, kampung saya ada laut, di mana-mana ada laut. Tapi laut air raksa, begitu kita cari nggak ada. Sekarang nggak tahu nanti. Nah itu namanya lafad kulli, tapi kalau kita cari afradnya nggak ada. Bisa saja ada, tapi belum ada. Nah, itu. Hanya peletakan nama saja Ustaz. Yang penting lafadznya umum. Ini kan pembahasan lafadz. Faktanya mah beda lagi. Ya. Nah. Misalkan di kampung Ustaz kalau kuntilanak itu apa? Maaf. Tahu maaf? Untuk nakut-nakutin anak kecil. Untuk nakutin anak kecil apa? Itulah kuntilanak. Bomo apa namanya? Bomo dukun. Apa arti bomo? Dukun itu orang mubat itu. Oh, itu bomo dukun. Misalkan gini, kalau di Aceh itu ada namanya maop. Maksudnya burung, hantu gitu. Kita menyebut hantu. Ya. Hantu bisa banyak enggak? Bisa kan? Hantu banyak. Banyak kan? Tapi coba cari hantu. Pernah ketemu hantu enggak? Ya. Nah, itu maksudnya. Sekarang orang berusaha ketemu hantu ya. Gimana Ustaz? Maaf itu kalau di Aceh itu orang selalu takuti anak kecil tak? Maaf. Jadi itu maaf lah Faikuli. Jadi banyak maaf di sana, maaf di sini, maaf dicari nggak ketemu. Ustaz Sulaiman. Halo. Iron. Pulang tahu. Nah, pulang sekali. Kalau mau itu udah tahu kan? Hah? Okey. Kulli yang diperlukan akan afrad, satu afrad itu biasa ketemu lah. Dan kulli diperlukan akan beberapa afrad itu pun biasa juga lah. Satu lafaz banyak mana itu lah. Satu perkataan lafaz tapi banyak-banyak. Judulnya Al-awwalu wa huwa alladhi lam yujad min afradihi fardun imma ma'a istihalatil wujudi ka ijtima'i dhiddaini aw ma'a jawazil wujudi ka bahri min Zibak. Mulai yang pertama itu allazi yang sesuatu yang telah didapatkan daripada afradnya sesuatu. Akan satu afrad pun imma adakala ma istihalatil wujud beserta mustahil wujud, seperti himpun dua yang berlawanan, atau ma'a jawazil wujud, atau beserta boleh wujud, seperti laut daripada Zibak. Mengerti Ustaz? Ini ada apa Ustaz? Tuan. Ini ada zabit apa harkatnya dengan dikasrah zai dan Zibak. Tun hamzah dan dikasrah ba. Ba juga. Zibik. Zibik berarti kan? Gairu munsharif kan? Zibik. Di sini Murab. Di sini ada dabit juga, cuma dabitnya zibak. Berarti dua. Bisa baca dua. Ya. Jadi kulli yang tidak kulli tapi tidak didapat dari afrad-afradnya akan satu farad pun kalau dicari nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Adakala bersama mustahil wujud. Contoh ijtima'id diddaini. Jadi ijtima'id diddaini ini dianggap mufrad nih. Walaupun dia murakkab tapi murakkab nakis kan. Mudah pilih. Jadi dianggap mufrad. Murakkab boleh, murakkab nakis masuk dalam kategori mufrad. Jadi bertemu dua yang berlawanan kan banyak. Bertemu hitam dan putih. Bertemu bergerak dan diam. Bertemu apa lagi? Banyak.
Nah, tapi kalau dicari nggak mungkin bertemu hitam putih, nggak ada. Benda nggak bergerak, nggak diam, nggak mungkin kan? Tapi secara lafadz banyak. Afradnya banyak tapi nggak ada. Berarti ijtima' diddaini berarti lafaz Ustaz lah, satu lafaz lah. Ijtima' diddaini itu lafadz mufrad dianggap. Mudhaf ilaih mufrad. Atau murakkab boleh, murakkab nakis. Murakkab nakis masuk kategori mufrad. Kayak usul fiqh tadi. Gulami Zaidin. Itu kan kulli kan? Banyak kan? Bertemu dua yang berlawanan banyak. Bertemu bergerak dan diam. Bertemu hitam dan putih pada satu benda. Bertemu dingin dan panas. Kan itu afrad-afradnya. Tapi dalam kenyataannya ada enggak? Benda itu enggak diam, enggak bergerak. Bergerak ya, enggak ada. Hitam sekaligus putih, enggak ada. Itu maksudnya lam yujad fardun. Lam yujad min afradihi fardun. Karena mustahil. Atau Okey, Ustaz ni. ya. Ijtima' diddaini berarti lafaz mufrad kulli gitu kan? Ya, mufrad kulli. Umum, pemahamannya umum. Bertemu dua yang berlawanan. Setiap yang bertemu dua yang berlawanan ya masuk dalam kata ijtima' diddaini. Tapi dalam faktanya nggak mungkin ada bertemu dua yang berlawanan. Mustahil. Atau nggak didapat faradnya bukan karena mustahil. Harus, tapi memang belum ada. Kabaharin min zi'bik atau zi'bak. Jadi baharin min zi'bik ini dianggap mufrad nih. Walaupun murakkab nakis dianggap mufrad. Jadi laut, namanya laut kan umum. Tapi coba kita cari, ada nggak laut dari air raksa? Nggak ada. Sepengetahuan kita belum ada. Mungkin ada di luar negeri, kita nggak tahu kan. Tapi boleh saja ada. Laut-laut di kaki gunung mungkin, atau di mana. Nah, itu yang penting. Ya, Ustaz, kalau kita faham ijtima' diddaini, Ya. ijtima' okey, tak apalah kita kata dia itu umum. Tapi kalau kita pandang pada mufradnya itu berarti dari segi Karena juzuknya nggak menunjuki kepada juzuk makna. ijtima' kan tunjuk Ustaz. Ijtima' itu kan satu. Jadi di sini beliau belum lengkap membahas. Jadi makna yang dimaksud makna yang bisa dipahami. Kalam, kayak kalam gitu. Zaidun kaimun, ada maudhu mahmulnya. Qoma Zaidun, itu baru dianggap murakkab. Ijtima' diddaini memang murakkab dia, tapi murakkab idhofi, ya kan? Jadi dalam kajian mantik di kitab Al-Wadih fil Mantik saya baca. Jadi murakkab idhofi, murakkab na'at misalkan antara na'at dan man'un kan? Itu semua digolongkan dalam kategori mufrad. Ya. Nah, kalau enggak kita bingung pahamnya. Ini semua contohnya lafadznya lebih dari satu. Ya kan? Mana juga yang mufrad? Kan enggak ada yang mufrad. Ternyata begitu. Bisa diterima Ustaz Sulaiman? Oke. Itu masuk dalam lafaz murakkab fi wal mufrad. Murakkab nakis, dianggap mufrad. Iya. Yang tadi kan murakkab yang dianggap mufrad ya. Dianggap mufrad. Kan ada dua di itu tadi wal murakkab kan ada dua. Walafzun ala murakkab bikasmaji. Ni ma fi kuatin mufrad. Mungkin itu yang maksudnya apa tadi yang apa kayak ijtima' diddaini dan lagi datang ya itu yang datang ya pada mu'arrif itu. Tapi gepegah hanya gepegah hukum tu, hanya gepegah je no. Ada gepegah je no kan yang payah je buat daco apa itu ijtima' diddaini itu untuk mufrad. Sedangkan itu kan digolongkan kepada murakkab tapi si kuatin mufrad. Tidak dikasih contoh seperti mana kan? Seperti apa dia? Berarti mufrad murakkab di sini apa ya mufrad tapi yang maknanya apa?
lafaznya murakkab tapi maknanya mufrad digodongkan kepada lafaz mufrad. Apa ini enggak masuk ke apa itu yang kayak di atas itu dianggap murakkab? Kalam murakkab. Si maknanya pada kekuatan mufrad. Kan masuk enggak dalam murakkab, enggak masuk ke situ dia. Kalau masuk ke situ dia berarti ini enggak masuk di contoh mufrad yang kuli. Karena kan itu mufrad, nanti dijanjikan akan dibahas ke depan kah? Bisa saja yang dimaksud murakkab pada kekuatan mufrad itu bisa saja maksudnya kayak murakkab idhofi. Nah, karena kan saya baca di sono kan gini San. Janjinya musannif kalau murakkab yang fi kuatin mufrad kan enggak dibahas di sini. Berarti tahu-tahunya udah ada di sini dia. Nah, berarti ada contoh lain. Apa ya? Tapi ada lain untuk sementara kita aja. Memang nggak dibahas, cuma sekedar contoh doang. Dibahas nggak dibahas, yang dibahas mufrad. Jadi murakkab pada kekuatan mufrad ya nggak mufrad juga. Kayak jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah kan dianggap mufrad dalam bab mantik. Dalam bab nahu juga, walaupun disebut murakkab, tapi murakkab yang kalam yang nakis. Belum yahsunu sukut. Ya, benar mufhum lah guys. Tapi nyan mantang payah ulang mulai kata. Kau benar? Nyan. Yang itu aja, yang maksud di sini itu mufradnya kayak mana? Apa ditinjau dari mana? Apa ditinjau dari lafaznya? Itu yang harus jelas apa itu tadi. Harus jelas nasnya. Harus benar-benar jelas, ha? Karena kalau kita lihat di sini sesuatu yang tidak menunjukkan oleh juzuknya. Ijtima itu banyak, dan itu 2 Ustaz 2 bulanan. Itu pun ke juzuk sekarang ya. Udah dilanjut ya, mungkin ada nanti di depan nih, jangan kita fokus di situ aja Ustaz. Nanti bisa nyari-nyari lagi ya. Tadi ulang lagi Ustaz. Ada nih ta'liqnya di sini. Yang keempat tadi kan, contoh di atas. Malaya dulu, sesuatu yang bagiannya tidak menunjukkan kepada bagian makna. Tidak menunjukkan kepada bagian makna namanya mufrad, kayak Zaidin kah? Ada ta'liq di sini. Termasuk kategori mufrad juga, mufradun lahu juz'un. Mufrad yang punya juzuk, ya dulu ala juz'i makna, menunjukkan kepada bagian makna, tapi maknanya bukan tujuan. Kahayawanin nate misalkan, naat, hewan yang berbicara. Yang maksudnya hewan doang, nateknya nggak dilihat. Itu dianggap mufrad. Sama kayak ijtima' diddaini. Bertemu apanya? Nggak jelas. Itu dianggap mufrad dalam bab mantik. Sama. Nah. Sama. Berarti apa yang dia ambil itu apa permulaannya, yang ujungnya cuma pelengkap aja. Tak aja. Idhofah. Tapi nantilah kita bahas lagi ya. Coba dulu. Sepintas begitu Ustaz yang kita pahami. Iya. Nah, lanjut Ustaz. Wasani. Kita fokus di situ. Wasani wa huwa alladhi wujida min afradihi fardun imma ma istihalatin at-ta'addudi kal ma'budi bihaqqin aw ma'a jawazi ta'addudi kasyamsi. Yang kedua itu allazi. Itu allazi berarti mufrad kulli sana. Mana masuk allazi itu? Mufrad juz'i karena allazi kan khusus. Saya ma'rifah. Oh bukan masuk allazi isim mausul tu mufrad juz'i bukan mufrad kulli. Allazi kan tertentu. Isim mausul ma'rifah. Kalau yang ma'rifah kayaknya mufrad Ustaz. Juz'i. Kalau yang ma'rifah itu kan mufrad juz'i dia kan bukan kulli. Karena kalau kulli bisa jadi enggak ma'rifah kayak nakirah itu tadi. Kalau isim mausul itu mufrad kulli kayaknya karena dia ma'rifah. Meskipun kita enggak tahu. Ya. Walaupun penggunaannya boleh ke mana aja, tapi mana aja itu harus tertentu. Tertentu juga. Berarti mufrad juz'i. Mufrad kulli dia, mufrad juz'i dia karena ma'rifah dia kan. Isim ma'rifah.
Jadi kalau mufrad itu kan pemakaiannya pakai mana itu tadi? Khusus. Mufrad muzakkar. Alladzi kan mufrad muzakkar khusus. Ya. Kan Ustaz. Pemakaiannya ada tertentu. Kan Ustaz, kan pembahasan di sini kan tentang mufrad kulli kan? Ya. Pembahasan di sini kan tentang mufrad kulli kan? Ya. Nggak bisa alladzi itu kita beri pahaman pada mufrad kulli ya. Oh, pengguna hakikatnya boleh, tapi mufrad kulli maksudnya mufrad kulli dalam arti lafaz mufrad kulli. Alladzi itu maknanya boleh. Arti alladzi di sini ya. Tapi alladzi itu sendiri lafaznya mufrad kulli apa mufrad juz'i? Mufrad juz'i. Maksudnya kalimat kalau isim mausul itu maksudnya kalau semua isim mausul itu apa itu mufrad juz'i. Mufrad apa itu kulli atau mufrad juz'i? Kayaknya kalau isim mausul terlepas dari pemakaiannya di sini. Ya. Berarti mufrad juz'i kayaknya mufrad kulli juz'i dia kan? Ya. Tapi kalau untuk kepahaman di sini untuk kita ambil pembahasan di sini adalah mufrad kulli ya, pembahasan alladzi. Maksud Ustaz begini, alladzi itu bertempat pada tempat kulli ya kan? Wa huwa kulliyun wujida gitu maksudnya kan? Ya, enggak apa-apa. Berarti pembahasan di sini ada pembahasan mufrad kulli kan? Ya. Mufrad kulli aja kita letakkan untuk kita bahas di sini. Ya. Alladzi di sini apa sih? Alladzi di sini yaitu rujuknya kepada kulli. Kan makrifah dia. Alladzi yang jelas. Apanya alladzi? Alladzi itu kulli, boleh. Itu makrifah namanya. Wujida min afradihi fardun. Kulli yang didapatkan daripada afrad-afradnya kulli tersebut akan satu afrad. Imma ada kala beserta mustahil berbilang-bilang. Kal-ma'budi seperti Allah. Itu yang disembahkan dengan kebenar Allah lah. Atau ma'a jawazi ta'adudi atau seperti atau beserta boleh berbilang-bilang seperti matahari lah. Ya. Nah itu. Tuhan kan bisa saja banyak mafhumnya. Ya. Tapi faktanya cuma nggak boleh banyak, mustahil. Jadi satu dapatnya Allah. Kemudian matahari bintang yang menyala. Bintang yang menyala bisa aja banyak. Tapi ketika diperiksa ternyata ada satu doang. Tapi sekarang udah ditemukan banyak bintang-bintang di langit yang juga seperti matahari kan? Nah, itu tanda berarti harus boleh berbilang, cuma nggak ditemukan. Sekarang udah ditemukan. Berarti udah benar. Syamsun lafat kulli. Ya, fardani. Alladzi wujida min afradihi fardani atau afrad. Sekarang berubah kata Syamsun. Banyak bintang di langit yang seperti matahari. Lanjut lah. Lanjut. Wasalisu. Wasalisu wa huwa ma wujida minhu afradun imma ma'a tanahi au ma'au adamit tanahi kana'imi ahli jannati au kamalillahi ta'ala. Dan yang ketiga itu barang yang diperdapatkan daripada barang akan afrad-afrad. Imma ma'at tanahi. Adakah beserta penghabisan atau ma'adamit tanahi atau beserta ketiadaan penghabisan. Kana'imil al-jannah seperti nikmat ahli syurga atau kamalillahi ta'ala atau kesempurnaan Allah Ta'ala. Ini di segi lafaz kalau kita lihat kan murakkab semua ya. Kulli yang banyak afrad ada kala bersama habis. Insan banyak, ada Sidik, si Umar kan, si Bakar. Tapi kalau kita hitung kan habis. Atau nggak habis-habis, kenikmatan penduduk surga nggak habis-habis dihitung. Kesempurnaan Allah juga banyak, nggak habis-habis. Nikmat syurga banyak afrad tapi beserta penghabisan ya tu. Enggak habis. Ahli syurga tu. Enggak habis. Enggak habis ya. Enggak habis. Beserta ni, kalau contoh beserta ni ada penghabisannya apa? Enggak macam tu kan? Kal insan, enggak ada tulisan. Imma ma'at tanahi kal insani.
Oh, si insan lah. Tinggalan. Oh, nggak ada tulis ini. Tambahin Ustaz. Nggak ada tulisan itu ya. Kal insani. Harus banyak karutnya. Harus banyak Banyak kita. karutnya. Harus Ya. banyak kita. Iya. Kalau belajar baru kayak gini, kalau banyak versi kitab tu. Jadi enak kan? Enak Banyak. Salah ketahuan. Tapi kalau sendiri dong kita habis apa minyak lampunya. Lanjut. Dulu kan enggak pakai listrik kan habis minyak lampu kita apa cari kan. Nggak ketemu surah. Padahal ada yang hitam.